بالنبي المصطفى سيدنا حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وصحبه أجمعين. شيء إلا لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikhil qadiriyati wa naksabandiyati wa jami' ahli turukil a'ala tarbaniyah khususan al-hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Fatihatu Sufiya Sayyidina Syekh Al-Qajim Junaydi Al-Baghdadi wa usuli mufin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hadrati ruhi Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Kharas Syekhina wa murakhina Anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'ida alaina ya Allah min barakatim wa anwarim wa ulumim wa asrarim bidini wa dunya syai'un illa lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Badhe nerusaken pengajian sing kala wingi. Jadi yang pada intinya kemarin itu penyebab daripada wabah termasuk pandemi corona. Penyebab dari wabah, segala wabah baik yang di dalam jiwa kita, di dalam fisik kita maupun yang di luarnya. Itu penyebabnya cuma satu. Jadi manusia yang diciptakan seimbang terutama antara kehidupan lahir dengan kehidupan batin seimbang, itu menjadi tidak seimbang. Jadi lebih banyak memikirkan hal-hal yang lahir daripada hal yang batin. Memang demikianlah kenyataannya hidup ini. Jadi hidup ini memang kita itu didorong hanya untuk memikirkan kehidupan yang lahir mawon. Gitu. Jadi sakite ruhani ambek weteng ngeleh niku krasa pundi? Krasa weteng ngeleh kan gitu ya. Jadi lumrah mawon. Jadi kalau dalam hidup ini kita selalu mengedepankan yang lahir. Kecuali orang-orang yang punya ilmu, punya iman, sehingga di samping yang lahir itu juga mikir yang batin. Bahkan lahir itu untuk kepentingan batin, bukan batin untuk kepentingan lahir. Bagaimana lahir untuk kepentingan batin itu? Ya ndelek dhuwit kanggo kepentingan ibadah. Jadi tidak hanya nuruti kemauan hawa nafsu saja tidak. Tapi sadar bahwa kehidupan di akhirat itu jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Kehidupan dunia yang sekedar saja. Maka solusinya harus diseimbangkan kehidupan itu, terutama jiwa-jiwa kita sendiri. Jadi asalnya dari jiwa kita secara pribadi, kemudian menjadi kekuatan jiwa secara keluarga, kemudian kekuatan jiwa secara komunitas. Jadi coba dibayangkan ketika seseorang secara pribadi jiwanya seimbang sebagaimana dia diciptakan, kemudian keluarganya, kemudian masyarakatnya, dan itu terjadi di masyarakat kan gitu. Maka terjadilah secara global itu keseimbangan itu.
Jangankan ini hal-hal yang batin, ini hal yang lahir saja. Antara pikiran dengan perasaan ketika tidak seimbang, stres, kan gitu. Maka dikembalikan supaya kehidupan ini menjadi seimbang lagi. Maka kita belajar surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jadi alam ya'ninil ladzina amanu, apakah belum waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk mengkhusukkan hatinya lidzikrillah, di dalam zikir kepada Allah. Jadi tidak sekedar zikir saja, tidak sekedar wirid saja, tidak sekedar sholat saja, tapi bagaimana kita selalu meningkatkan kekhusyukan itu. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan Allah Al-Quran dari yang benar. Wala yakunu, jadi pertama itu mengkhusukkan hati kepada zikir kepada Allah dan kepada Al-Quran. Terus kedua, wala yakunu kalladzina utul kitab, kalian itu jangan seperti orang-orang ahli kitab min qablu, sebelum kalian. Apa kebiasaan ahli kitab itu? Fatala alaihimul amadu. Jadi memperpanjang angan-angan. Faqasat qulubum, maka hatinya jadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, akibatnya kebanyakan dari mereka itu berbuat fasyik, gitu. Jadi solusinya itu pertama mengkhusukkan hati untuk ingat kepada Allah atau zikir kepada Allah. Apa artinya khusyuk itu? Khusyuk itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin. Mereka itu yakin annahum mulaqu rabbihim, ketemu dengan Tuhannya. Jadi ini kalau kita artikan ketemu dengan Tuhannya itu nanti di akhirat, ya tidak membekas di dalam perasaan ini. Ketemu dengan Tuhannya ini ya di dalam kehidupan ini. Ketemu dengan apanya? Ketemu dengan pahalanya, ketemu dengan janjinya, ketemu dengan janji-janjinya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka itu sesungguhnya kepada Tuhannya kembali. Jadi kemarin ketika kita membaca surat Ar-Rum, ya, tentang kerusakan di muka bumi, gitu. Nah, jadi kerusakan di muka bumi yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia itu supaya antara satu-satunya merasakan akibatnya. Jadi ketika kehidupan ini sudah tidak seimbang, kemudian penyakit-penyakit itu menjadi menyebar, maka terjadilah yang satu dengan satunya ini saling menyakitkan. Seperti sekarang sajalah, kan gitu. Masalahnya dia hanya corona saja, tapi kebijakan yang tumpang tindih, tidak karu-karuan, kan gitu. Ini juga menjadi menyakitkan semua, kan gitu. Memang seperti itulah kejadiannya ketika kerusakan itu di muka bumi itu seperti gitu, maka saling menyakitkan. Satu keluarga juga bisa seperti begitu. Suami nyakiti perasaan istrinya, istri nyakiti perasaan suaminya, anak nyakiti perasaan orang tuanya nyakiti perasaan anaknya. Santri nyakiti perasaan kiainya, kiainya nyakiti perasaan.
Ini terjadi karena apa? Karena ketidakseimbangan itu tadi sehingga terjadilah kerusakan. Tapi saling sakit menyakiti itu tujuannya la'allahum yarji'un. Supaya kembali kemana? Kembali kepada keseimbangan itu tadi. Jadi buruk dan baik itu tetap harus ada. Jadi kalau sudah kebaikan itu tidak ada sama sekali, keburukan tok ya kiamat. Kebaikan tok tidak ada keburukan ya kiamat. Tapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan seandainya di dunia ini tidak ada orang maksiat kepada Allah, maka Allah akan menciptakan orang lagi yang bermaksiat kepada Allah. Untuk apa buruk dan baik ini? Untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Afalam yasiru fil ardi ini berjalan di muka bumi ini supaya melihat ini tadi. Tapi karena lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, maka menjadi tidak seimbang. Kemudian terjadilah kerusakan. Kemudian saling menyakitkan. Adanya saling menyakitkan semuanya ini sebenarnya la'allahum yarji'un, supaya kembali. Maka khusyuk itu juga artinya wa annahum ilaihi raji'un. Jadi mengkhusyukkan hati ini supaya kembali kepada Allah, tentunya kembali kepada kehendak Allah, kembali kepada takdir Allah, kembali kepada kepastian Allah, kembali kepada aturan Allah. Khusyuk itu ya dibutuhkan supaya dalam kehidupan kita, terutama dalam kejiwaan kita ini stabil dulu. Seorang pemimpin kalau jiwanya tidak stabil, ya wis sing dipimpin loro kabeh. Kemudian ayat yang kedua surat Al-Hasyr ini, wala takunu kalladzina nasuwa fa ansahum anfusahum. Jadi jangan kalian itu lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka kalian dilupakan kepada jiwa kalian. Ini kita memaknai ini tidak berani dalam-dalam kan gitu. Pokoknya sing penting ojo lali mbek pangeran supaya gak ngelalekno awakmu dhewe kan gitu. Lah nek wis ngelalekno lali mbek pangeran, ngelalekno awak dhewe, ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang yang fasik. Fasik itu berlebih-lebihan. Terus zikir di mana yang dimaksud itu? Zikir di mana? Di mana saja saat kita zikir. Salat itu juga zikir. Faqimis sholata lidzikri. Jadi kalau kita mau menerapkan alam yakninil ladzina amanu an tahsa qulubuhum lidzikrillah, ini ya waktu salat itu. Jadi dalam satu pendapat yang dimaksud fatola alihumul amadu itu masa antara satu nabi dengan nabi ini panjang. Itu dulu waktu zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau seperti sekarang 1441 tahun kita dari baginda Nabi kepada kita. Jadi penafsiran yang lain fatola alihul amadu ini panjang angan-angan. Apa bedanya harapan dengan angan-angan? Jadi ada angan-angan, ada harapan. Jadi orang pasti berharap kepada Allah. Jadi harapan ini yang logis, sesuai dengan kemampuan kita untuk usaha, maka kita berharap kepada Allah. Ya penghasilannya cukup untuk beli sepeda motor, harapannya beli New Innova kan gitu. Enggak tekan-tekan kan gitu. Terus antara harapan dengan angan-angan itu apa bedanya? Harapan itu ada upaya, ada usaha. Angan-angan itu tidak.
Jadi wis nyekel ngembut tasbih terus, tasbihan bengi terus, tasbihan terus ya. Tapi kepinginnya sugih kan gitu. Ini panjang angan-angan seperti begini ini menyebabkan apa? Fakosat kulubum, hatinya keras kan itu. Kemudian berbuat fasik. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhuduhum awliya'a walakin nakasiran minhum fasikun. Jadi ini dulu biasanya setiap tahun kalau sedang mendekati apa itu Natal, kan isu toleransi itu kan dikembus-kembuskan, disebar-sebarkan. Lah kemudian kemarin-kemarin itu toleransi ini diartikan semua agama sama, sehingga campur aduk. Kiai ceramah di gereja bahkan. Tapi rupanya sekarang tidak seberapa. Kalau menurut ayat ini, orang yang suka mencampur adukkan seperti itu karena tidak iman kepada Allah. Masa ulang tahun seorang kiai dilaksanakan di gedung batu, disebut itu sebagai toleransi. Ini kiai besar kan gitu. Ya kalau di Facebook itu ya saya suka rada kasar kan itu. Wes pokoknya ya munafik, kafir gitu. Mereka tidak suka dengan saya. Gitu. Nah saya terlalu keras tuh. Karena sebenarnya akidah ini tidak boleh main-main itu. Ini ayat ini jelas mengatakan kalau kamu itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, mattakhaduhum awliya. Kamu tidak mengambil mereka itu sebagai kekasih-kekasih, sebagai konco-konco, kan gitu. Itu kalau sampai dilakukan, maka berarti orang itu tidak iman. Kalau tidak iman, padahal dia ngaku Islam, berarti munafik. Tidak ada lagi sudah. Maka akhirnya apa? Kebanyakan mereka itu fasik. Kan gitu. Jadi tanda-tanda keimanan itu ya orang ini tidak suka kumpul dengan orang-orang agama lain meskipun menghormati seperti itu. Terus kemudian di dalam ayat yang satunya ini ya, orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang tidak gampang bisa bersyukur kepada Allah, maka orang itu terancam dengan kekafiran. Ini ayatnya ini ayat nomor 9 kemudian diteruskan dengan ayat nomor 10. Wa qalu a idza dalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Jadi karena akibat daripada tidak syukur itu tadi orang menjadi kafir. Tidak sekedar kufur, tidak. Kafir, tidak percaya kepada Allah. Maka dikatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi mengembalikan kestabilan jiwa tadi, keseimbangan jiwa tadi ya. Pertama khusyuk, supaya bisa kembali kepada Allah ya. Kembali kepada aturan Allah, kembali kepada ketetapan Allah. Seperti disampaikan tadi, dimulai dengan apa? Dimulai dengan diri sendiri. Khusyuknya lewat apa? Lewat sholat, lewat zikir, lewat apa? Maka kalau kita sudah mulai berbicara di sini, kita hanya bisa berbicara dengan praktek. Karena ini hal-hal yang rasa. Jadi orang berbicara tentang khusyuk itu sama seperti orang berbicara tentang makan. Lapar. Solusinya apa? Mangan sudah.
nggak usah diceritain macam-macam itu, nggak usah. Terus mangan kan warak kan gitu. Setelah warak, oh iya ya kan seperti itu. Maka kita berbicara khusyuk ini kita dengan latihan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uh. Jadi ilaihi kepada Allah yas'adul kalimut thayyibu, kalimat thayyibah itu naik kepada Allah, wal amalus sholihu yarfa'uh, amal soleh itu ngangkat. Jadi ada dua hal di dalam amalan ini. Ketika kita sholat, ini al amalus soleh. Ketika kita zikir la ilaha illallah, itu melaksanakan amal soleh. Padahal dikatakan di dalam ayat itu tadi amal soleh ini kendaraan yang mengangkat kalimat thayyibah. Lah kalimat thayyibahnya ini yang mana? Maka kita harus punya sandaran-sandaran ayat di sini. Misalnya kita kepingin menjadi orang yang bersyukur, ya, kan gitu. Terus sejak awal ketika kita mau robito, mau zikir la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah gitu. Allah yang di sini zikir ini kita kaitkan dengan kenikmatan yang ada pada kita. Kemudian kita syukuri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan kenikmatan-kenikmatan seperti ini kecuali Allah. Sehingga di situ ketika kita membaca la ilaha illallah secara lahir itu hati kita syukur kepada Allah. Supaya kita bersyukur. Supaya kita benar-benar bisa bersyukur. Ketika kita sudah merasakan di dalam ibadah itu tidak mampu bersyukur, maka itulah hakikatnya syukur. Itu kalau kita bersyukur. Ini ayat yang Ali Imran ayat 18 ini ayat yang biasa kita baca di dalam wirid. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Jadi syahidallah, Allah bersaksi annahu la ilaha illa huwa, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang yang punya ilmu juga bersaksi. Qa'iman bil qisti, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang qa'iman itu jumeneng bil qisti, dengan seimbang, dengan adil. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan selain Dia yang azizul hakim. Jadi syahidallah, ini ayat ini suatu saat ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu waktu di Arafah itu membaca ayat ini, Sayyidina Umar di belakangnya itu berkata, wa ana ala dzalika minasyahidina ya Rabb, kan gitu. Saya atas hal itu saya menyaksikan ya Rabb, ya Tuhan kami. Jadi menyaksikan ini adalah hal yang batin. Syahidah itu merasakan. Syahid itu derajat yang di tengah. Pertama itu Nabi, As-Siddiq itu derajat para wali, As-Syuhada ini merasakan, menyaksikan. Ketika di Madinah itu Kanjeng Nabi ketemuan orang dari Syam, ulama dari Syam itu 2 orang tanya kepada Nabi, persaksian yang bagaimana yang paling besar di dalam agamamu ini? Terus Kanjeng Nabi baca ayat ini, syahidallah gitu. Jadi Allah sendiri bersaksi. Jadi Allah sendiri bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, persaksian ini kita terapkan di dalam ayat tadi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu. Ketika kita sholat, ketika kita zikir, bahwa zikir kita itu menyatakan persaksian kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi diterapkan maknanya ayat ini sebagai persaksian kepada Allah di dalam posisi sebagai kalimat thayyibah.
Kemudian zikirnya itu kita sebagai amal soleh yang mengangkat gitu. Sehingga kemudian kita benar-benar ada perasaan ini bahwa tidak hanya sekedar kita kalau membaca at-tahiyat itu membaca syahadat di situ tidak sekedar membaca syahadat tok, tapi benar-benar merasakan asyhadu alla ilaha illallah, itu benar-benar merasakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga ketika rasa itu tadi masuk yang baik itu, maka ya rasa yang buruk itu bisa keluar dari jiwa kita. Ini dilatih saja kan gitu. Makanya kita butuh latihan-latihan zikir terus, seperti selama sholat malam ini kita tetap ada zikir. Bahkan kalau saya hitung itu zikir yang Ustadz Mahfud itu 2 kali paket itu. Kita bersaksi bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah yang qaiman bil qist. Jadi yang jumeneng kelawan adil kan gitu. Ya, terus diwiridkan terus sehingga kemudian syahidah ini membentuk karakter di dalam jiwa kita kan gitu. Sehingga tidak sekedar hanya ilmu yang diomongkan tok, tapi menjadi karakter dalam jiwa. Lah itulah yang dimaksud makom. Maka seseorang itu bisa menduduki pada makom syahid kan gitu. Pun jadi kesimpulan daripada pengajian kita, jadi manusia itu sebenarnya makhluk yang dimuliakan. Kemuliaan itu tidak hanya sekedar memang manusia mulia saja, tapi juga manusia itu dilengkapi dengan fasilitas hidup, diantaranya malaikat-malaikat penjaga. Tapi karena manusia itu kurang bersyukur, maka kemudian kehidupannya menjadi rusak, menjadi tidak seimbang. Maka kalau akibat daripada ketidakseimbangan itu, musibah datang, wabah datang, masalah-masalah hidup jadi datang, jadi saling menyakitkan di dalam sesama manusia itu. Lah kalau sampai sudah terjadi seperti itu, apalagi dengan adanya wabah seperti begini, maka tidak ada lain solusinya itu kita kembali kepada Gusti Allah kan gitu. Nah, jadi monggo lah orang-orang itu dengan ikhtiar secara lahir. Kalau kita mau ikuti ikhtiar secara lahir, monggo kan gitu. Sing salaman ya monggo, sing tidak salaman ya monggo, sing pakai masker ya monggo, sing tidak pakai masker ya monggo. Cuma ojo seakan-akan nek tidak pakai masker kena corona kan gitu. Karena mereka itu hanya tahu rahasia-rahasia lahir saja, konsepnya tidak tahu. Maka solusi yang paling utama itu kembali kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan meningkatkan kekhusyuan di dalam beribadah, sampai kemudian yang asalnya tidak stabil menjadi stabil kembali. Dimulai dari satu jiwa yang stabil, kemudian istrinya, anaknya menjadi stabil, menjadi seimbang lagi, rumah tangganya jadi seimbang, kemudian masyarakatnya jadi seimbang. Bisa dibayangkan seimbang semuanya. Maka akhirnya alam juga kembali menjadi seimbang. Gitu. Istilahnya restorasi dan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, biar ada kesempatan terakhir pengajian bulan Ramadan ini, biar ada kesempatan nanti tanya jawab panjang, kita masuk pada sesi tanya jawab ini. Cuma sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan dari jamaah. Jadi panjenengan boleh kalau mau tanya apa-apa, kalau mau tanya langsung kok ketoke kan ngomong ngarepe wong akeh, kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak, ndak bisa metu. SMS boleh ke saya, WA kan gitu. Ini ada jamaah kita tanya kepada kita semua.
Ada 4 pertanyaan berkaitan dengan kehidupan rohani lebih kuat daripada kehidupan jasmani. Yang ditanyakan, kehidupan rohani yang kehidupan jasmani yang lebih kuat daripada kehidupan rohani itu kemarin disampaikan di dalam pengajian, itu cirinya tidak bisa diatur sakarepe dhewe, kan gitu. 1. Terus kalau memang demikian, bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti gitu? Apakah dibiarkan saja sementara pihak di sekitar mereka ada kewajiban mengingatkan, mendidik, kan gitu. Yang kemarin diceritakan masalah indigo, gitu. Jadi bahkan dikatakan kemarin dalam pengajian kemarin semua wali itu indigo, kan gitu. Kadang-kadang seperti orang autis kan. Karena kehidupan batinnya lebih kuat daripada kehidupan lahir, kan gitu. Sehingga gak gampang dikandani. Ini kalau orangnya, anaknya masih di bawah, masih belum akil balik, ya, jadi balita lah di bawah 5 tahun, kan gitu. Ini ditransfer doa oleh orang tuanya. Kita sering kok menghadapi seperti gini, kan gitu. Saya kemarin sempat matur seperti salah satu anak saya itu ibunya sampai saya suruh puasa 3 hari 21 kali. Jadi 1 bulan 3 hari. Karena ini anak laki-laki, nah, maka tak suruh poso 21 kali. Karena luar biasa, kan gitu, nuah kali. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih nakal lah, ojo sampai gak nakal ya anak laki-laki itu. Tapi alhamdulillah terkendali, kan gitu. Waktu itu waduh, sampai poso 21 kali. Jadi kita tirakati istilahnya, kan gitu. Jadi kalau anak laki-laki itu ibunya yang tirakat. Kalau anak perempuan itu bapaknya yang tirakat, kan gitu. Kebetulan bapaknya, abahnya, anaknya wedoke sak pirang-pirang, kan gitu. Tapi tirakat terus. Tirakat terus, tidur terus, kan gitu. Kan gitu. Jadi ditirakati, ditransfer, kan gitu ya. Supaya apa? Supaya wis nakal kaya apa tetep ono sing diwedeni. Itu banyak sekali kita. Kalau nakalnya ini, kalau indigonya ini, indigo yang semu-semu indigo khayalia yang ada campuran daripada apa? Jin, maka seringkali kita kafaroti dengan kambing, kan gitu. Banyak sekali alhamdulillah. Jadi yang asalnya anaknya itu hiperaktif atau autis, kemudian alhamdulillah cerdasnya tetap cerdas. Jadi orang nakal itu, orang sakarepe dhewe itu kena cerdas memang dia. Dia punya prinsip, kan gitu. Sekolah gurune sing disengeni, kan gitu. Ngaji gurune sing disengeni, kan gitu. Itu anak saya sendiri itu ada seperti gitu. Akhirnya tak sekolahno ya. Apa sekolah kok malah gurune sing disengeni terus, kan begitu. Akhirnya kata sekolahno aja. Kan itu. Nggih. Jadi solusinya bagaimana? Didongakno terus, enggak putus asa terus. Secara khusus ya. Kalau mau mendoakan anak-anak yang seperti begitu secara khusus, diposoi hari lahire. Ya, itu 3 kali. Jadi hari saja, ndak harus peton gitu. Jadi semua lahire iku dina Minggu, ya diposoi Sabtu, Minggu, Senin atau Minggu, Senin, Selasa, pokoknya ada minggunya. Dan terus sholat malam. Jadi itu dalilnya apa? Fasholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Fasholli di sini ini artinya doa, tapi dengan kalimat sholli berarti doa amaliyah, kan gitu. Jadi ditirakati, anaknya didongakno, kan gitu. Itu secara vertikal. Secara horizontal setiap sedekah ini loh diniatno kanggo anake. Ini yang paling cepat itu kan apa, transaksi mbek Gusti Allah itu kan lewat nyenengke atine wong. Sedekah supaya wong kok kaget seneng, terus bareng ngono kita doa kepada ya Allah, kan gitu. Barokah senenge tiyang niku ya muga-muga ngeten anak kula ngeten.
Lah kalau anaknya sudah besar, ya jangan putus asa, kan gitu. Jadi kita harus dorong terus dari dalam supaya muncul suatu kesadaran. Memang saya itu sering kali cerita bahwa manusia lebih-lebih laki-laki itu harus mampu pecah nalar, kan gitu. Supaya apa? Supaya kemudian kalau sudah pecah nalar ya rezekinya kebuka, kan. Oke, jadi solusinya didongakno terus, ojo putus asa. Yang dimaksud 75% keberhasilan dipengaruhi oleh lingkungan. Padahal lingkungan rumah, keluarga itu orang-orang jasmani lebih kuat. Itu bagaimana? Apakah bisa berhasil? Ya. Makanya kan ini harus secara spesifik, secara khusus gitu ya. Kalau memang anaknya yang perlu doakan ini adalah anak perempuan, maka orang tuanya. Terus secara khusus, jadi tidak bisa dengan kata-kata kalau sudah masya Allah nih, anak-anak itu kalau sudah nakal masya Allah disabeti ya tetap nakal, kan gitu. Saya cerita sedikit nih. Alhamdulillah ini tahadus bini, syukur sekali itu. Anak saya itu 4 itu, nih. Itu nakal semua itu, masya Allah itu. Yang kecil-kecil itu, gitu. Dafa, Atif, Ziyad, Fairuz itu, masya Allah itu nakalnya itu. Tidak ada yang takuti itu. Masuk ke masjid gini sebelum abahnya datang pencolat itu, kan gitu. Tapi alhamdulillah setiap malam itu agak dipaksa sama ibunya. Tak tangi tak siram banyu, kan gitu. Akhirnya tangi ikut sholat malam. Meskipun di sini kemudian delosor, kan gitu. Seperti gitu. Dalam jangka mulai Rajab sampai sekarang gitu. Terus gitu. Sasandingi tak dungakno nak pangeran tenanan seperti gitu. Wis bolah sing penting ndak putus asa donga, kan gitu. Karena saya yakin bahwa orang nakal itu, anak kecil nakal itu cerdas, kan gitu. Cuma diarahkan saja, kan diarahkan ini kan diberikan inspirasi secara batin dengan doa itu tadi. Jadi tak setiap pagi itu sholat itu tak sandingi anak 4 itu kanan kiri gitu. Salam delosor tidur gitu. Bangun lagi nanti takbir lagi, takbir delosor tidur dah. Yang penting kumpul ambek wong ibadah. Muga-muga dungane masuk. Jadi langsung nak muni atine muga-muga dadi wong sing saleh. Upaya kita lakukan terus. Kita tidak harus putus asa terus. Yang dibutuhkan mereka itu adalah inspirasi. Niku napa nggih maksudnya? Ya inspirasi tadi. Jadi doa yang kita amalan ya, yang kita niatkan untuk anak itu dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk puasa atau dalam bentuk sholat malam, kan semuanya itu kan itu kita kirimkan kepada anak-anak kita, kepada ruh anak-anak kita. Waktu meskipun ruh anak-anak kita itu sedang dalam keadaan tidur, itu seperti sinyal yang masuk kepada hatinya sehingga bentuknya menjadi inspirasi. Lah inspirasi ini apa yang ada di dalam pikiran orang tua ini tadi? Ketika orang tua itu mosoi anaknya, atau ketika orang tua itu sedekah, kemudian ketika orang tua ini sudah sedekah kepada orang dan orang itu senang, kemudian orang tua ini pasti punya tujuan dikhususkan kepada anaknya. Terus doa, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak ini menjadi orang yang soleh dan solihah. Ini inspirasinya, ini inspirasi untuk membentuk karakter soleh atau solihah ini tadi. Tidak bisa lewat telinga itu. Kalau sudah seperti begitu tidak bisa, kan itu. Karena sudah ngerosok pinter tok, tapi dianggap salah wae. Masa anak-anak kita harus kita takut-takuti, kita ancam terus, kan akhirnya jadi buruk. Jadi yo didongakno, yo diserahno, pasrahno nak muni pangeran. Apalagi seorang ibu kepada anak-anak putra. Jadi nek wong arek wong tua lanang nak anak wedok, wong tua wedok anak lanang nak ngene wong tua wedok.
Yang nomor 4 ini pertanyaannya luar biasa ini. Perbedaan antara malas dengan pengaruh rohani ini kudu sepundi? Takonane jero banget ya. Jadi perbedaan tadi kan dikatakan bahwa pengaruh rohani, kekuatan rohani itu sakarepe dhewe uripe. Ngono. Ndak gampang diatur wong. Akhirnya apa? Dino-dino turu terus kan gitu. Masya Allah nggih. Sekarang anak-anak saya yang besar-besar itu yang seperti Ulil ilmu gak wani aku kasar-kasar itu. Nek dilawan sepisan wae hancur mana. Jadi tak cemi wae, tapi tak dongakno terus kan gitu. Nah, aku dongakno nek apa tak dongakno tidak nurut mbek wong tua, tak dongakno apa kupingi melintir atau irungi bisulan gitu ya. Terus betul itu apa itu apa PR orang tua. Jadi lah terus bedanya males dengan tidak bisa diatur kopo wong wujude sama ya turune ya doyan mangane doyan kan gitu. Terus apa bedanya? Jadi kalau memang orang-orang yang kehidupan yang maunya sendiri itu karena dorongan dari kehidupan batin yang kuat, maka endingnya itu pasti ada kan gitu. Apa dia tidak seneng sembahyang jamaah ambek wong sembahyang dhewe kuat kan gitu. Jadi ada ciri-ciri khas bahwa dia itu memang karena dia kedekatan rasanya kepada Allah, nah, sehingga sudah tidak percaya kepada yang selain Allah, maka dia berjalan dengan inspirasi hati tadi. Lah di sini fungsinya ketika orang tua ini mendoakan, kan kemudian doa dari orang tua ini fasoli alaihim inna sholata kasakanul lahum, apa dongamu iku mau, ibadahmu iku mau sing mbok kirim kena anakmu itu sakanul lahum, mereka jadi tenang kan gitu. Nah, nek males ya wis males tok kan gitu. Nah, dino-dino turu, dino-dino pemane sekarang HP-an tok ya kan gitu. Wis sembahyang bengi males, nyambut gawe males apa ngono. Jadi kalau yang dorongan daripada kehidupan jiwa tadi pasti ada di situ hal-hal positif sehingga kita melihat itu bisa kelihatan. Secara logika, secara alasan itu bisa kita terima kan seperti itu. Oh, mungkin koi memang gak cocok nduk kono nang ngono. Wis tak dekek kene wae kan gitu. Jadi ada aspek-aspek positifnya itu masih ada kalau memang dorongan daripada kekuatan rohani tadi. Di dalam hadis ini disebutkan. Nah, jadi ini secara kalau memang orang-orang yang sakarepe dhewe itu tadi sudah agak dewasa, monggo bisa diikuti hadis ini. Jadi hadis ini diterangkan bahwa innalillahi mi'ata rahmatin. Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minna rahmatan wahidatan. Dari yang 100 itu diturunkan 1. Yang diperuntukkan untuk jin, manusia, bahaim, binatang kaki 4, wal hawam dan binatang merambat, ular barang itu. Fiha dari rahmat yang 1 itu tadi yata'atafuna, mereka saling kasih mengasihi kan itu. Wabiha dengan rahmat yang 1 tadi yatarohamuna, mereka saling belas kasih. Wabiha ta'tiful wahsu ala walidia, dari rahmat yang 1 itu binatang buas menjadi welas kepada anaknya. Ma'akharu wahu tis'an wa tis'ina rahmatan, dan yang 99 itu ditarekke menjadi rahmat yang akan menjadi rahmat
dengan 99 rahmat itu ibadahu kepada hambanya yaumul qiyamah. Jadi Allah itu punya rahmat 100, yang satu diturunkan di dunia, sudah seperti begini ini nikmatnya. Kan gitu. Bahkan kadang-kadang binatang buas itu bisa melindungi binatang yang lain, yang mau dimangsa dah jadi dimangsa. Jadi semuanya itu hanya dari rahmat satu. Yang rahmat 99 ini diakhirkan pada untuk hari kiamat. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kita ini masih punya rahmat batin yang nilainya 99 kali daripada rahmat lahir. Cuma permasalahannya kita tidak bisa masuk kepada rahmat batin itu disebabkan karena tertutup mata hati kita dengan rahmat yang satu tadi. Lu masa bisa Pak 99 bisa ditutupi dengan satu? Itu loh, apa matahari itu loh. Besar mana matahari itu dengan tangan driji kita. Ketika driji kita masuk, kita dekatkan kepada mata, sudah kelihatan semuanya alam ini. Jadi rahmat satu ini bentuknya dunia, bentuk istri, bentuk anak, bentuk harta benda, bentuk kehidupan dunia, kan itu. Yang satu ini menyita jiwa kita sehingga kita tidak bisa masuk kepada yang 99. Karena 99 ini rahmat batin, ruhania. Manusia ini hidup sejak diciptakan sampai ila yaumil qiyamah, hidup terus selama-lamanya. Maka manusia ini butuh dua rahmat ini. Bukan dalam arti kemudian hanya diberikan di ila yaumil qiyamah. Tidak, ini rahmat, inilah rahmat batin itu tadi. Makanya di dalam ajaran-ajaran sufi itu sampai dikatakan bahwa orang yang masih merasa ada dirinya berarti itu hakikat syirik seperti itu. Kita tidak sampai ke sana, kan gitu. Kita tidak sampai ke sana lah, kan gitu. Makanya kita tetap harus belajar untuk menguatkan tauhid itu dengan la ilaha illallah itu, kan gitu. La ilaha illallah. Jadi rezeki itu memang melalui sebab-sebab. Kadang-kadang ada yang diberi orang, kadang-kadang ada yang macam-macam sebab-sebab yang tidak terduga. Tapi semuanya itu sebenarnya dari Gusti Allah, kan gitu. Maka itu dinaikkan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sehingga menjadi kuat, kan. Sehingga sampai apa? Yang satu ini bisa dikalahkan, kan gitu. Saya sering matur bahwa yang satu itu, di antaranya kekuatan yang satu itu orang jadi takut mati, kan gitu. Takut mati. Kon aku mati piye anakku, kon aku mati piye bojoku, padahal dengan takut mati ini malah tambah cepat mati soalnya stres, kan gitu begitu. Mungkin panjenengan belum pernah mengalami stres ya. Stres itu sakit sekali. Begitu kita masuk kepada permasalahan itu, kita jadi tersita semuanya. Kenapa kok bisa stres? Karena kita masih berada pada rahmat yang satu ini tadi. Terus apakah rahmat satu ini dibuang? Tidak. Karena butuh itu kok, kan gitu. Tapi disambung untuk kepentingan rahmat yang 99 itu. Ketika kita apa saja kita sedang menikmati kehidupan ini, mangan enak ambek anake, mangan enak ambek bojone, ndak mandek di situ, nyambut gawe ndak mandek di situ, untuk duit ndak mandek di situ, kan gitu. Misalnya untuk duit jebret 100, nah, untuk kepentingan 90%, yang 10% untuk sedekah. Sedekah itu apa? Untuk kepentingan akhirat. Ini terus di istiqomahkan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita berada pada rahmat satu itu pun itu bisa menjadi kendaraan untuk menuju ke rahmat 99. Orang-orang yang kehidupan batinnya lebih kuat daripada kehidupan lahir, rahmat satunya ini sudah kalah, kan gitu. Dia dominan pada rahmat yang 99 ini. Berapa persen dia dapat dari rahmat 99 ini? Maka kan tidak bisa disalahkan, kan gitu. Kan gitu. Maka solusinya bagaimana tadi? Terus
Kita doakan terus anak-anak kita itu, kan gitu. Terus seperti itu. Masih ada jalan keluar. Itu memang kenyataannya memang seperti begitu. Jadi makanya rahmat yang satu ini tidak mungkin bisa kita hilangkan. Kok apa jenenge nuwun sewu, kepingin apa bantu corona, dunyane 12 miliar dinggo bantu kabeh ya enggak seperti begitu. Kan gitu ya. Ya ono sing kanggo kepentingan dhewe. Jadi kepentingan dunia ini kalau diniati ibadah ya ibadah. Nak pasar itu kalau diniati ibadah ibadah. Seperti itu. Nah, kalau diniati ibadah, hasil daripada bekerja di pasar itu bukan dunia, akhirat itu. Kan seperti itu. Jadi ada sembungannya itu harus masih ada seperti itu. Inilah gambaran itu. Jadi kalau orang-orang yang sudah memiliki kekuatan batin gitu. Ya kekuatan lahiri ya harus dikuatno kan gitu. Jangan terus kemudian kekuatan batin itu terus dituruti batin tok wae ya. Dino-dino mek turu-turuan tok terus tapi hapian terus kan gitu. Ya jangan seperti begitu. Kekuatan lahirnya itu juga harus dibangun. Kan seperti begitu. Kekuatan lahir itu apa? Sebagai seorang laki-laki punya kewajiban. Qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi keutamaan seorang laki-laki itu bisa qawwamuna 'alan nisa, bisa ngayomi bojone dengan dua hal. Bima faddalallah. Karena memang dia punya potensi untuk itu. Wa bima anfaqu min amwalihim, dengan memberikan nafkah dengan hartanya. Bagaimana dia bisa memberikan harta dengan hartanya kalau tidak punya sumber kehidupan, kalau tidak bekerja? Maka ketika seseorang itu membangun kehidupan lahirnya, kehidupan ekonominya, untuk supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, maka itu sama saja dengan dia Dia menguatkan batin itu untuk mengalahkan yang lahir tadi. Seperti gitu. Jadi itulah kenyataan dalam hidup. Maka ya kita ya harus punya ilmu ya. Ya orang-orang yang orang dikatakan di dalam Al-Qur'an itu kan itu wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang muflihun, yang beruntung itu orang yang wa may yuqasuha nafsi, orang-orang yang dijaga. Yuqa itu dijaga. Suha nafsi dari kekiran hatinya. Maksudnya kekiran jiwanya itu apa? Kanggo kepentingannya dewi wae ndak tahu dipikir. Kan seperti gitu. Nah, inilah jadi mudah-mudahan di dalam pengajian ini kita mendapatkan inspirasi yang positif sehingga tidak ada salahnya hidup ini kan gitu. Jadi kekurangan yang lain sebagai bentuk kewajiban yang lainnya kan gitu. Ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Nggih, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mengutarakan tentang harapan dan mengharapkan. Terus adakah tingkatan antara mengharapkan rahmat Allah, kita mengharapkan husnul khotimah, mengharapkan hidayah Allah, mengharapkan ampunan Allah, atau mengharapkan bertemu dengan Allah? Atau yang lebih ekstrim malah kadang tidak ngurusi kita masuk neraka atau surga, neraka ya punyanya Allah, surga ya punyanya Allah. Nah, itu tingkat-tingkatannya ada apa enggak? Itu apa kita harus semua memiliki? Jadi yang dimaksud tulul amal ini harapan-harapan yang berkaitan dengan dunia kan gitu. Jadi tadi kerjone mestine hasil kerjane iku cukupe gawe tuku sepeda motor wae kredit kok kepingine duwe Innova, New Innova. Ini yang tamani bukan harapan. Jadi harapan-harapan itu apa yang sewajarnya sesuai dengan kira-kira logikanya itu bisa apa tidak kan gitu. Itu harapan. Kalau yang tadi itu harapan-harapan itu harapan positif semua itu kan begitu. Harapan dapat hidayah, petunjuk, ini harapan ketemu Gusti Allah, harapan bahkan tidak surga, tidak neraka, yang penting ketemu Gusti Allah. Ini tergantung dari kekuatan batinnya saja kan gitu. Kalau sudah kekuatan batin seseorang itu memang
bisa mencapai ke sana hanya mencari ridho Allah saja seperti itu. Ini ilmu-ilmu tasawuf ini yang banyak seperti itu. Jadi kalau kita itu ya kita yang pasti ini hidup ini ada kebutuhan. Dan kebutuhan itu Allah mencukupi itu tidak menurunkan uang dari langit ini tidak, tapi melalui proses-proses sebab ini. Nah, maka kadang-kadang bagi orang-orang yang tajrid sekalipun, yang rizkinya itu didatangkan oleh Allah tanpa sebab, itu pun ada sebab itu, kan gitu. Kadang-kadang sebabnya sepele kan gitu. Orang susah datang kan sering saya cerita. Nah, susah cerita kene iki susah, kono cerita susah, loro kabeh. Pulang glodek kasih uang 1 juta. Masya Allah kan seperti itu. Maka kalau kita di sini ya kita ya idza azamta fatawakkal ala Allah, itu yang kita jadikan patokannya, harus azam ya tawakal kepada Allah. Kan seperti itu.